media pembelajaran, cara penilaian dan lain sebagainya. Ketika turun itu kita kembali ingat ke niat kita, tujuan awal kita untuk apa. Itu salah satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi nih dengan Rizka Apresiasi YouTube channel. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan video kali ini aku berkesempatan nih buat ngobrol dengan temanku, salah satu mahasiswa keren dari Fakultas Ilmu Pendidikan gitu ya. Oke, jadi dia ini adalah salah satu mahasiswa dari jurusan pendidikan PGSD perguru apa sih PGSD itu benar dari pendidikan guru sekolah dasar. Oke, pendidikan guru sekolah dasar itu ya. Disingkat PGSD. Nah, dia ini adalah salah satu mahasiswa dari jurusan PGSD. Nah, buat teman-teman yang penasaran bisa stay mendengarkan sampai selesai, dan bila mana video seperti ini bermanfaat gitu ya, bisa di subscribe, di like, di komen gitu ya. Enggak pun ya enggak apa sih, terserah, itu hak kalian gitu ya. Oke, untuk lebih jelasnya nanti kita akan ngobrol-ngobrol gitu terkait jurusannya temanku ini, terkait lika-liku perjalanannya temanku ini gitu ya. Oke, mungkin sebelum lanjut ke videonya, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan, monggo. Bismillah. Oke, berdoa dicukupkan dan mari kita mulai diskusinya. Oke, nah tadi di awal aku sudah memperkenalkan narasumbernya secara singkat gitu ya. Mungkin bisa langsung kita ke ngobrol-ngobrolnya ya, katanya jawabnya. Mungkin yang pertama bisa didengarkan enggak nih? Nah, mungkin yang pertama pertanyaan adalah gimana kabarnya? Oke, alhamdulillah kabar saya baik ya, Mas. Oke, alhamdulillah kabar baik. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin boleh nih perkenalan terlebih dahulu gitu ya kepada penonton gitu ya, terkait nama, terus dengan siapa, dari kabupaten mana gitu ya, atau mungkin dari jurusan apa, fakultas apa, monggo. Oke, sebelumnya bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Nah, perkenalkan saya Daniardi Faisal Ismail. Nah, saya asalnya dari Sleman ya, dari Sleman. Kemudian untuk kuliahnya sekarang di UNY, Universitas Negeri Yogyakarta, pada jurusan PSD, untuk prodinya PGSD atau teman-teman yang biasa kenal dengan pendidikan guru sekolah dasar. Sebelumnya Mas Rizky izin dulu ya. Nah, nanti kalau misalkan saya ada salah ngomong ataupun informasinya kurang, teman-teman bisa menambahkan ya di kolom komentar. Oke. Siap. Oke. Nah, nama panggilan? Untuk panggilan kalau teman-teman di kampus itu biasanya pakai nama depan, jadi Daniardi. Atau singkatnya Dani. Kalau di rumah? Di rumah beda lagi. Beda. Banyak sebenarnya. Kan tiap orang juga punya nama panggilan yang masing-masing ya. Jadi panggil Dani kalau di kampus. Siap. Oke. Kalau aku lebih suka ke lengkap Daniardi sih. Oke, lanjut ya. Mungkin kita biasa ya, kita ingin tahu nih cerita masa lalunya narasumber Daniardi gitu ya. Kalau Daniardi dulu itu kan SMA atau SMK sih? Saya SMA kan? Nah, dulu tuh jalur masuk UNY ini apa sih? Kalau dulu masuk UNY SNM. Oh, ini Masya Allah. Alhamdulillah. Oke, jalur SNM. Oke. Nah, SNM kan apa ya? Setahu itu ada beberapa pilihan kan, ada 2 apa ya kalau nggak salah. Nah, itu Daniardi pilih mana? UNY semua kah atau univ mana? Saya untuk SNM UNY semua, tapi untuk pilihan prodinya beda fakultas. Satu di FIP, Fakultas Ilmu Pendidikan, satunya di FE, Fakultas Ekonomi. Tapi dua-duanya UNY. Ya, benar-benar. Jurusannya PSD, prodinya PGSD.
Terus yang di FE itu jurusan apa? FE itu pendidikan ekonomi, jadi keduanya sama-sama pendidikan ya. Dulu itu kamu IPA apa sih? IPS Oh, kan ekonomi. Oh iya ya, kan biasanya di sini kalau misalnya anak IPA pengen ekonomi kan juga bisa. Ya bisa. Iya. Bahkan beberapa teman saya juga yang di PGSD itu dari jurusannya IPA, jurusan SMA-nya itu masuk ke PGSD jalur SNM juga. Bahkan adik kelas ini, adik tingkat, saya kenal salah satu juga dari SMK masuk ke PGSD. Ya, masalah. Keren ya. Nah, karena narasumbernya Mas Ganardi keterima di UNJ, alhamdulillah jalur SNMPTN, jalur yang cuma ngasih nilai rapot. Perjuangannya pas SMA sih tetap berjuang ya. Nah, mungkin bisa sharing-sharing dulu nih terkait gimana sih caranya dulu Mas Ganardi mungkin menyiapkan diri biar bisa lolos ke SNMPTN gitu ya. Ini ada tips nggak sih? Nah, jadi sebetulnya dari SMP ini impian. Impian pengen masuk univ lewat jalur rapot. Kan waktu SMP masuk kelas 1 ya, kelas 1 SMP itu punya kakak juga alhamdulillah juga masuk ke univ lewat jalur tersebut. Nah, dari situ tuh saya punya keinginan untuk melakukan hal yang sama tanpa kalau teman-teman yang lain kan harus melalui serangkaian tes. Nah, jadi mulai saat itu masuk ke SMA sudah punya targetan kalau harus mencapai nilai minimal rata-rata 8, dan waktu itu juga diberitahu oleh guru-guru di SMA bahwa kalau nilai itu minimal datar ataupun naik. Ya, seperti itu. Tapi kenyataannya nilai saya itu bergelombang. Iya, Masya Allah. Oke. Ini aku juga mau mungkin saya menguatkan, aku setuju dengan yang disampaikan oleh Mas Ganardi gitu ya terkait SNMPTN itu kan mungkin mohon maaf ya, maksudnya identik dengan yang harusnya nilai itu harus naik gitu ya. Ya mungkin mungkin kayak stabil lah ya, tapi sebenarnya aku pun nilainya juga naik turun, bergelombang kalau kata Mas Ganardi itu ya, bergelombang. Aku pun juga sama gitu, bergelombang naik turun enggak naik terus gitu ya, dan enggak istilahnya konsisten gitu ya. Ya maklum lah ya, pas masih muda gitu ya, kadang ada niat belajar untuk belajar ada kayak malah main gitu ya. Kemudian ya insyaallah. Oke. Nah, pernah nggak sih Daniel ke mungkin terbesit gitu ya buat ke univ lain, pernah nggak sih? Kalau terbesit ke univ lain pernah, tapi selain UNY ya, selain UNY itu pernah waktu SMP impian juga pernah ingin ke luar negeri. Wih, Masya Allah. Oke, tapi qadarullah keterimanya di UNY. Oke, siap. Terima di UNY teman-teman, Masya Allah. Oke. Berarti aku kagum sih tadi Daniel bilang gitu ya, sudah punya planning sejak SMP ya. Bukan planning, SMA. Impian. Oh, impian dari SMP. Dari SMP. Insyaallah. Ya kuliahnya cuma pakai nilai rapot gitu ya. Mantap. Oke, mungkin lanjut dan yang buat aku penasaran. Oh, ini mungkin gimana sih alasannya apa sih kenapa Daniel pilih PGSD? Kenapa enggak pilih yang lain? Oh, yang pertama pilih PGSD itu pertama saran dari orang tua. Kan waktu ada pengumuman untuk mendaftar ke perguruan tinggi itu awalnya bingung pengen prodi mana, terus orang tua mengatakan satu dipilihkan, satu kemudian boleh milih sendiri. Masya Allah. Dan yang dipilihkan oleh orang tua itu yang akhirnya keterima. Iya. Mantap. Jadi satu dipilih orang tua, satu dipilihin diri sendiri lah ya, milih sendiri gitu ya. Kalau yang ekonomi itu berarti milih sendiri? Milih sendiri. Kenapa itu? Kenapa milih pendidikan ekonomi ya? Soalnya dulu IPS ya, IPS juga suka dengan pelajaran ekonomi. Juga teman-teman di kelas itu enak kalau belajar ekonomi.
sama UN-nya juga kami ambil ekonomi juga, Mas. Oh, masya Allah. Dulu tuh apa ya, kalau menurutku ya, mata pelajaran ekonomi itu kayak yang paling sulit di IPS, ya nggak sih? Iya ya, ya nggak sih? Kalau gimana ya? Kalau ekonomi itu yang sebenarnya hitung-hitungannya tuh sederhana, Mas. Iya, kalau SMA ya, kalau kuliah saya kurang tahu. Nah, mungkin teman-teman yang dari jurusan ekonomi juga bisa memberi masukan ya nanti. Kalau SMA itu masih banyak teorinya yang pertama. Terus kalau hitung-hitungannya masih istilahnya masih sederhana lah. Belum rumit-rumit, belum pakai komputer kalau dulu saya SMA. Oke, terus apa lagi yang ditanyakan terkait masalah linear gitu ya? Oke, mungkin itu dulu ya. Kemudian kita lanjut ke yang masa saat ini gitu ya, pas dengan jadi mahasiswa sudah mau semester 5 ya, Dan? Ya, semester 5 ya. Oke, nah karena mungkin apa ya, ini terkait jurusan prodi ya, PGSD gitu ya. Nah itu kan identik dengan mengajar anak SD di sekolah dasar gitu ya. Mungkin Daniel bisa cerita nih terkait pembelajarannya tuh ngapain aja sih sebenarnya? Kalau di PGSD, kalau di angkatan kami ya, untuk awal-awal masuk kuliah itu dikasihnya mata pelajaran dasar. Oh, dasar kayak apa? Yang untuk anak-anak SD, misalkan anak-anak SD itu kan ada matematika, kemudian IPS, terus IPA juga ada, bahasa Indonesia juga ada. Nah, pokoknya yang pokok-pokok itu. Nanti di semester berikutnya setelah belajar dasar-dasar, teman-teman belajar cara untuk mengajarkan. Kan kita kan sudah dapat kalau anak SD itu mempelajari ini. Terus setelah itu kita belajar untuk cara mengajarkan. Juga nanti kan kalau teman-teman nih yang di univ lain yang keguruan ya, pasti juga diajari cara membuat ataupun menyusun media pembelajaran, cara penilaian dan lain sebagainya. Oke, itu ya. Jadi mungkin kita sebagai Daniel belajar juga dasar-dasar kayak mata pelajaran bahasa Jawa, terus IPA, iya nggak sih? Iya. Bahkan semester kemarin ada olahraga. Widih. Tapi karena kondisi baru pandemi ya, jadi online. Oh, harusnya praktik di lapangan gitu ya? Iya, praktik. Masya Allah. Oh, jadi misalnya lulusan dari PGSD itu lebih ke fleksibel, bisa ngapa-ngapain ya? Iya. Makanya kalau jadi guru olahraga nggak ya? Guru olahraga kalau dituntutnya itu lebih ke umum, Mas. Jadi bisa mengajar semua mata pelajaran. Oke. Udah serasa jadi orang tua aja ya. Bisa jadi kan istilahnya ilmu umum. Masya Allah, keren. Nah mungkin kamu Daniel ini apa sih yang paling sulit di jurusan di prodi PGSD yang Daniel rasakan, entah itu dari segi pembelajaran apa sih yang paling sulit, matkul apa misalnya sudah atau apa? Kalau paling sulit itu cara mengajarkannya, itu sulit. Misalnya kita suruh membuat media pembelajaran, terus harus diminta itu mungkin kendala anaknya punya kendala seperti ini. Nah, kita harus bisa punya metode ataupun cara agar nantinya materi tersebut tersampaikan ke anak tersebut. Siap. Kayak jadi seorang mirip-mirip sampai psikolog gak sih? Enggak ya? Bisa jadi. Soalnya juga ada mata kuliah psikologi juga. Yang mungkin digunakan untuk melihat dan memperkirakan psikologi seorang siswa seperti apa gitu ya. Oke. Jadi apa ya, membuat media. Kalau media itu contohnya apa sih? Aku belum tahu. Media belajar, misalkan sekarang ya, kalau sekarang kan media elektronik, mungkin bisa
lewat PPT ataupun Oh, kayak gitu. ya seperti itu, video yang bisa menarik minat anak-anak setelah dasar. Kayak animasi nggak sih? Bisa, itu juga bisa masuk. Terus selain itu? Kalau offline kan bisa berupa thickbook ya, buku besar ataupun Buku. majalah dinding. Kayak puzzle? Puzzle juga bisa. Kayak gitu ya teman-teman. Ya mungkin beda lah ya antara offline sama online. Iya. Tapi intinya mungkin lebih kan gitu, lebih ke gimana caranya membuat siswa itu bisa tertarik belajar nggak? Iya nggak sih? Iya. Iya, gitu ya, masya Allah. Harus itu kreatif teman-teman. Gitu ya. Jadi sembari apa ya, maksudnya sembari belajar mata kuliah juga apa ya, mungkin lebih ke mempersiapkan diri juga lah ya, biar punya stok istilahnya, entah itu media pembelajarannya atau mungkin wawasannya juga ya. Ya kenapa tadi kan Daniel bilang yang paling sulit itu yang menyampaikan. Kenapa yang sulit menyampaikan, Dan? Apa belum punya trik khusus atau gimana? Sulit? Enggak sulit. Yang paling sulit menyampaikan. Nah, teman-teman kan kita sudah memahami materi tersebut ya. Misalkan mata pelajaran matematika. Nah, belum tentu kita menjelaskan itu anak langsung paham. Iya. Mungkin anak itu paham, misalkan tambah-tambahan harus menggunakan contohnya makanan ataupun kelereng. Harus bentuk konkret kalau anak-anak SD. Nah, kalau mungkin anak yang sudah agak besar ya, anak kelas atas itu bisa langsung membayangkan. Kalau anak kecil kan harus ditunjukkan seperti ini. Nah, kurang lebih kayak gitu, Mas. Oh, berarti kayak ya kak satu tahapan lah ya. Oke, siap. Kalau masih kecil gitu ya harus ada bukti konkret kalau kata Mas Henry. Misalnya lebih ke makanan sih kalau menurut mereka kan lebih tertarik. Sambil makan. Iya, sambil makan ini apa gitu ya. Ya kalau dan tadi udah pernah apa ya, praktek langsung pernah nggak sih ngajar gitu ya di anak-anak kecil, di anak-anak SD, pernah nggak sih? Kalau praktik mengajar sebelum kuliah itu ngajar teman-teman adik-adik kalau punya adik, terus di tetangga juga pernah. Nah, kalau teman-teman masuk di UN-nya ya, di jurusan PGSD, nah nanti itu Hima punya program namanya PGTS kalau di kamus pusat. PGSD Quest to School. Oh, ini. Kalau Quest to School. pengucapannya salah, maaf. Lanjut. Oke, nah jadi itu program dari Hima ya, himpunan mahasiswa untuk memfasilitasi teman-teman itu bagaimana suasananya mengajar. Oke, lanjut. Nah, mungkin nanti teman-teman juga bisa cek di IG-nya. Cek IG Hima PGSD ya. Ada 3 untuk Himanya. Kalau di angkatan saya Pusat, kemudian Mandala, dan Wates. Jadi ada pembagian gitu ya? Emang ada berapa sih? 3 tadi ya? Ada 3. Kalau angkatan bawah nanti kurang tahu seperti apa, apakah tetap sama ataupun dirubah. Oh, kenapa sih kok dibedah jadi 3 tadi, kenapa sih? Kalau keputusannya kami kurang tahu ya kenapa harus dibagi menjadi 3. Kurang tahu. Tapi kalau dilihat-lihat pembagian 3 kamus itu nantinya disesuaikan dengan domisili teman-teman. Misalkan yang dari wilayah utara misalnya Sleman ataupun Magelang itu nanti masuk ke kamus pusat. Dan yang dari daerah Bantul, Gunung Kidul itu kampus di Mandala. Dan dari yang luar daerah Jogja ya, itu biasanya ditempatkan di Wates. Oke. Ini seperti itu, hanya perkiraan ya. Ya, perkiraan. Seperti itu, insya Allah. Dan iya sih, salah satu prodi yang ya termasuk yang akan mengajar anak-anak kecil ini. Susah sih ya, itu ketimbang anak SMP, SMA gitu. Mungkin lebih susah lagi, ada lagi temennya PGSD. PG Power. Itu kan lebih anak-anaknya lebih kecil.
Kalau sudah gede kan istilahnya dibilangin aja sudah pada tertib ya, nurut. Kalau anak-anak kecil tuh kadang-kadang masih istilahnya lari-larian ya, gojek-gojekan sama temennya. Terus harus mungkin pinter kayak di kelas mungkin ya, mungkin mencarikan suasana, membuat ceria gitu ya, diajak nyanyi gitu ya mungkin seperti itu ya. Masya Allah ya sih, keren. Jadi apa ya, ya mungkin bisa dibilang jurusan yang nggak bisa dibilang mudah lah ya, termasuk susah dulu ya, karena tadi ya membimbing gitu ya anak-anak yang masih kecil gitu ya, yang masih waktunya mungkin menurut psikologi masih tahap waktu bermain lah ya, misalnya kayak PAUD tadi ya, kalau kelas 1, 2, 3 gitu. Kalau 4, 5, 6 tuh udah mulai bisa dikasih tahu ya Din ya? Iya, kalau itu udah digolongkan ke anak-anak kelas atas. Oh, kelas atas ya. Jadi ngajarnya lebih mudah ya, lebih enak lah ya. Iya, metodenya juga berbeda. Nanti kalau teman-teman masuk di PGSD akan belajar itu teman-teman. Ada cara mengajar di kelas rendah, kemudian di kelas atas ataupun kelas tinggi. Nanti ada berbeda metodenya. Kalau kelas rendah tuh kayak ngajar sambil bermain. Ini enggak sih? Aku cuma bakat. Ya bisa, tapi kalau saya pribadi nggak setuju ya dengan konsep bermain sambil belajar. Tapi nggak usah disebutin alasannya ya. Iya. Kurang pas mungkin ya. Kalau teman-teman besok masuk ke PGSD ataupun yang menonton video ini dari jurusan dari prodi PGSD, mungkin teman-teman bisa punya pendapat yang lainnya. Kan metode itu juga disesuaikan dengan masing-masing ya. Paham. Enaknya Anda memberikan ataupun memberikan materi, mengajarkan materi ke anak-anak, enaknya pakai yang mana, disesuaikan dengan masing-masing. Siap. Oke, siap. Jelas. Apa maksudnya ini? Oke, lanjut ya. Kalau dari akreditasi sendiri Dan, kira-kira prodi PGSD itu akreditasinya apa Dan? Untuk akreditasinya tahun ini A. Alhamdulillah. Oke. Kalau tadi kan dia bilang A gitu ya. Jadi sebenarnya kalau PGSD itu lulusnya itu emang harus jadi guru ya atau gimana? Kalau lulusan itu tergantung juga sama pribadi masing-masing. Iya ya. Apakah ingin langsung terjun langsung menjadi guru ya, honorer, kemudian menunggu pendaftaran PNS, ataupun teman-teman juga bisa melanjutkan S2 ya, menjadi dosen. Pokoknya banyak lah teman-teman mau kemana. Tapi lebih ke tadi di guru lah. Iya, jadi guru. Insyaallah. Oke. Nah, kira-kira lika-liku selama kuliah itu apa Den yang Daniar dirasakan? Lika-likunya. Hambatan ya? Iya, hambatan. Wih, ya. Hambatan. Kalau yang offline atau yang online? Dua-duanya boleh ceritakan. Kalau hambatan itu pertama dari diri sendiri. Diri sendiri. Kan mahasiswa itu kan udah punya beban ya. Masya Allah. Udah punya beban ya. Udah punya beban. Intinya mandiri lah, terserah mau ngapain. Nah, jadi banyak teman-teman bahkan ada mahasiswa yang lain tuh istilahnya nggak peduli lah sama kuliahnya. Banyak organisasi malahan. Kalau organisasi masih istilahnya bisa ditoleransi. Kalau ada yang istilahnya cuman kuliah buat main-main, itu juga ada. Nah, itu hambatannya dari diri sendiri. Pertama, mau serius mau enggak itu tergantung diri sendiri. Kemudian apa lagi? Itu cuman itu. Hambatan terbesar itu diri sendiri. Nah, kalau hambatan yang lain ada nggak sih? Kalau saya rasa nggak ada. Oke. Itu yang menjadi menjadi hambatan mungkin lebih ke internal ya. Iya, internal.
ya itulah ya, kadang manusia kadang semangat kadang butuh istirahat ya. Oke, siap. Nah, dan dari sendiri kalau di kampus ikut organisasi berapa, Den? Kalau boleh tahu, Di kampus satu aja. Wah, enak, satu aja. Mungkin bisa nih dikasih tahu tips buat teman-teman atau mungkin buat aku sendiri lah, mungkin Daniar mau cerita nih gimana sih caranya membagi waktu antara kuliah sama organisasi ini. Mungkin Apa nih? pewan mungkin Mas Rizky lebih ahli ya, soalnya saya cuma satu, terus beliau sudah tiga atau 4. Mungkin enggak lah, kalau gimana Pak Daniar membagi waktu gimana? Kalau kesibukan di rumah ngapain aja sih selain di kuliah? Bukan di rumah tuh saya bantu saudara saya sebagai pemasaran untuk usaha baru kecil-kecilan lah. Nanti boleh dimasukin. Oh iya. Usaha apa sih kalau boleh tahu? Usaha jasa desain dan kontraktor. Baru kecil, baru tahun ini mulai. Desainer. Iya. Oke. Keren banget ya, Masya Allah. Oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya, Dar. Kira-kira apa sih yang ingin Daniar disampaikan kita ke masyarakat awam terkait mungkin PGSD? Apa yang ingin Daniar disampaikan tentang PGSD? Yang WNY maksudnya. Yang WNY ya? Sebelumnya bagi teman-temannya yang pengen masuk ke jurusan PGSD, jangan takut, jangan istilahnya minder. Jangan minder. Wah, cuma jadi guru SD. Tapi kalau jadi guru itu enak. Teman-teman kan juga pasti punya kenangan ya sama guru-gurunya. Iya benar. Dulu beliau yang udah ngajarin saya tentang ini. Terus keingat terus. Nah, itu juga bisa jadi poin plusnya teman-teman. Ketika teman-teman nggak punya sesuatu yang dibagi tapi punya ilmu ya, yang nantinya kan anak-anak sekolah dasar ya, tentunya ilmunya kepakai terus kan, belajar baca, berhitung kan sampai perguruan tinggi kan itu kepakai ya, masih kepakai. Nah itu sih intinya, pengen berbagilah kebermanfaatan ke yang lainnya. Jadi mungkin kata Mas Dinadi, jangan merasa malu gitu, walaupun mungkin hanya jadi seorang guru SD, tapi biasanya lebih besar lah ya. Jadi guru SD sama PG PAUD atau TK gitu, TK apa PG PAUD sih? PG PAUD. Kalau TK ada nggak sih? Kayaknya masuk ke PG PAUD itu. Okay. Tapi nanti kalau salah bisa dikoreksi ya teman-teman. Oke, siap. Jadi mungkin guru SD, guru PAUD, guru TK itu kayak menjadi guru tanpa jasa lah buat kita ya, yang istilahnya ngajarin kita belajar pertama ya, membaca, menulis ya, itu menghitung juga ya tadi. Oke, itu ya terkait sharing-sharing kita terkait PGSD ya, prodi PGSD WNY bersama Sinari. Nah mungkin bisa ngasih closing statement nih sebelum tak tutup, monggo. Closing statement. Closing statement. Apa nih? Mau cerita juga boleh, closing statement juga cerita. Boleh, terserah. Apa nih? Oh ya, untuk teman-teman, istilahnya kalau belajar luruskan niat ya. Okay. Yang pertama niat. Soalnya nanti kadang-kala ketika di tengah-tengah ya, semester tengah-tengah itu kita turun, semangatnya turun. Nah kalau ketika turun itu kita kembali ingat ke niat kita, tujuan awal kita untuk apa, itu salah satu untuk membangkitkan ya ketika kita turun. Dan ini yang perlu dihindari ya, ketika turun dan nggak bangkit-bangkit lagi nih. Nah itu sih yang perlu kita perhatikan. Ada lagi? Cukup tadi. Jadi mungkin mengingatkan kepada kita ya, kepada diriku juga ya, untuk meluruskan niat gitu ya, untuk
misalnya kalau kita dalam belajar ya kan, karena mungkin kuliah ya sampai semester 7-8 lah ya normalnya gitu ya. Terus mungkin barangkali kita ada yang merasa kayak hilang semangat atau apa gitu ya, ya kita harus segera kembali merecovery semangat kita gitu ya, biar semangat lagi gitu. Oke, nah mungkin sharing-sharingnya untuk apa ya, untuk prodi PGSD mungkin aku cukupkan karena ya sampai sini saja dulu ya, mungkin seperti itu. Nah, oh iya, sebelum tak tutup nih, mungkin Mas Dinadi mau ngasih akun Instagramnya, nah alamat akun Instagramnya ya, nanti kalau misalnya ada teman-teman yang pengen DM. Oh iya. Nah, untuk Instagramnya dan @daniardi _fi. Mungkin linknya nanti Iya, di deskripsi ya. Iya, nggak apa-apa, biar formal aja. Seperti itu ya. Jadi buat teman-teman yang misalnya sekiranya pengen tanya-tanya terkait PGSD lebih dalam, terkait tadi mungkin tips gitu ya biar lolos SNMPTN seperti apa, kemudian terkait sharing-sharing terkait kedukanya gitu ya, menjadi mahasiswa jadi prodi PGSD itu seperti apa, nanti bisa DM ke Mas Dinardi ya selaku sumber, karena ya seperti biasa ya harus mengingatkan di sini cuma ngobrol santai gitu ya, terus pertanyaan spontan dan terbatas. Jadi mohon maaf bila mungkin ada pertanyaan yang menurut teman-teman harusnya ditanyakan tapi nggak tak tanyakan, atau mungkin lupa dan ya seperti itu ya, jadi mohon maaf. Oke, mungkin untuk videonya cukup sampai sini. Mungkin kalau menurut teman-teman video seperti ini bisa bermanfaat, bisa di share ke teman-temannya, barangkali temannya ada yang lagi pengen masuk univ gitu ya, terus kebingungan jurusan, nah bisa mampir ke channel ini kan, barangkali ada jurusan yang sudah pernah tulis apa ya, ajak ngobrol gitu ya narasumbernya, jadi biar ya setidaknya buat referensi ya. Dan apa ya, di sini ngobrol-ngobrol ini cuma santai gitu ya, nggak bermaksud untuk melukai perasaan atau apa, jadi mohon maaf bila mana ada kata yang mungkin kurang pas atau keliru. Jadi buat teman-teman terima kasih yang sudah hadir dan mendengarkan ya, terima kasih juga yang sudah setia ya, pun kalau misalnya ada yang nggak sengaja ngeklik begini apa, terima kasih lah ya. Oke, dari aku cukup sekian, sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.